الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يفيد الماء على جسد كله. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sekaligus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan suri tauladan, contoh bagi kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini tema kita adalah berkaitan dengan toharoh. Diperkecil lagi judulnya berkaitan dengan mandi. Mandi itu dalam bahasa kitanya janabah, mandi besar, mandi junub, termasuk dalam fikih ini. Ini sering kita mungkin barangkali banyak terabai, walaupun sudah setiap saat kita lakukan, tapi ada yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hakikat mandi itu Bapak Ibu adalah mengguyurkan air ke seluruh badan. Mengenai air itu dari rambut dan kulit, dari kepala sampai kaki. Itu hakikat dari mandi. Ada juga mandi biasa itu tak perlu pakai niat, kok mandi. Mandi juga setengah, ada perlu mandi setengah. Mandi dari leher ke bawah baik, kepala tak mandi. Ada juga mandi kepala baik. Tetapi di dalam mandi wajib atau janabah mandi besar itu dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Karena kita berhadas besar. Kalau kita sudah menghilangkan hadas besar, kita akan suci kembali.
dan melaksanakan berbagai macam ibadah. Ada sholat, kalau datang bulan puasa atau puasa sunnah, nak ngerjakan puasa. Kalau orang tawaf harus suci. Dan juga orang meninggal. Meninggal bukan karena mati syahid, nah dia wajib mandi, dimandikan. Atau orang mu'alaf, baru saja masuk ke dalam agama Islam, wajib mandi. Disebabkan kenapa mandi wajib? Kalau ibu-ibu karena habisnya masa menstruasi atau habis melahirkan. Kalau laki-laki itu namanya yang sudah balik dan berakal, ya mimpi basah, wajib mandi. Jadi kajian fikih ini kajian yang buka-buka isi saja, tak ada tutup. Tapi karena kita malu bertanya, kadang sesat di jalan. Tak mau pula bertanya dan mendengarkan kajian-kajian agama yang berkaitan dengan fikih ini. Jadi pada kesempatan ini kita coba membahas sedikit tentang mandi ini. Ada dua kaitannya Bapak, hadis Rasulullah SAW. Yang pertama hadis yang berdasarkan dari Aisyah, istri Rasulullah SAW. Yang kedua juga hadis dari Maimunah, juga dari istri Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, an Aisyah zaujin Nabi SAW, anna Nabi SAW kana iza tasala minal janabah ba'da afa ghasala yadai summa yatawadda kama tawadda lis-shalah. Dari Aisyah istri Rasulullah SAW bahwa jika Nabi SAW mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangan. Ini urutannya. Jadi kalau kita mandi wajib itu dimulai dari mencuci dua tangan. Jangan nyelonong-nyelonong baik. Ikuti urutan sunnah Rasulullah SAW. Sudah mencuci kedua tangan, kemudian beliau berwudu. Sebagaimana wudu untuk sholat. Ini urutannya. Berwudu, ya mulai dari membasuh wajah, dua tangan sampai siku dan ke kepala. Kemudian menyiramkan air ke atas kepala dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Baru mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 248 dan juga hadis Muslim nomor 316. Ini hadis dari Aisyah. Jadi kalau hadis dari Aisyah ini cuci 2 tangan, kemudian lanjut dengan berwudu tadi. Sudah berwudu sampai selesai wudunya, sampai mencuci 2 kaki dan mengguyurkan air ke seluruh tubuh.
Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang berasal dari Ibnu Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan bahwa aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW, lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci dua kali sampai 3 kali. Di tangan tuh dicuci sampai 3 kali. Jadi dicuci dulu tangan kiri. Kalau kita pakai centong, tangan kanan nuangkan ke tangan kiri. Baru tangan kanan. Kalau kita pakai keran, boleh Pak. Kalau kita sekarang pakai shower ya, canggih, pakai air terjun buatan di dalam kamar mandi, shower. Setelah mencuci kedua tangan, kemudian beliau, hadis yang berasal dari Maimunah ini mencuci kemaluannya, ditambahannya. Setelah mencuci kemaluannya, setelah itu menggosokkan tangannya ke tanah. Kalau zaman dulu ke tanah atau ke tembok untuk menghilangkan kotoran tadi, bahwa tidak ada lagi kotoran. Kalau dulu memang untuk menghilangkan hadas dan najis itu ke tanah. Kalau kita najis atau hadas ini cukup dengan pakai sabun. Karena bukan najis besar, tapi hadas. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka, 2 tangan, dan kepala. Setelah itu langsung mandi. Mandi mengguyurkan air ke seluruh tubuh, terakhir baru cuci kaki. Ini hadis dari Maimunah tadi. Juga hadis Bukhari nomor 265 dan hadis Muslim nomor 317. Jadi sama-sama istri Rasulullah SAW. Kalau dari kita lihat dari kedua hadis ini, kalau hadisnya dari Aisyah, wuduknya sempurna sampai kaki, baru mengguyurkan air. Kalau hadisnya berasal dari Maimunah, sampai kalau berwudu itu sampai menyapu 2 kepala, menyapu kepala, mengusap kepala. Langsung mengguyurkan air ke seluruh tubuh, terakhir baru membasuh 2 kaki. Ini beda hadisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dapat kita rinci tata cara mandi yang disunahkan. Yang pertama, supaya kita tahu kita urutannya Bapak Ibu, walaupun kita ni wang lamo ni aku ni, tapi masih salah dalam urutannya. Jadi yang pertama adalah mencuci 2 tangan. Dicuci dulu tangan kiri, ya, tangan kiri, baru tangan kanan. Jadi kalau pakai keran boleh kita langsung, kemudian dibersihkan pakai sabun. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimakumullah mengatakan boleh jadi tujuan mencuci tangan terlebih dahulu adalah untuk membersihkan tangannya dari kotoran. Sama kita berwudu juga Pak. Sebelum kita berwudu untuk sholat, cuci tangan juga dulu.
Kalau ada kotoran-kotoran. Yang kedua, membersihkan kemaluan. Kemaluan kita dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Kalau kita cebok itu tangan kiri, bukan tangan kanan. Ini ada yang kesalahan ini, basing wae gitu ini. Ya, tangan kiri untuk yang kotor-kotor. Makanya kalau makan tidak boleh dengan tangan kiri. Tolong sampaikan kepada anak-anak kita, kalau makan itu jangan sampai dengan makan tangan kiri. Nah, tangan kotor itu, tangan untuk cebok. Ya. Tapi kalau tangan kanannya tidak berfungsi ya boleh, ya kan? Karena tidak berfungsi. Kalau karena tangan kanannya masih sehat, gunakan tangan kanannya. Jadi membersihkan kemaluan kita dicuci pakai sabun. Kalau sekarang pakai sabun. Setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan, kalau dulu namanya menggosokkan juga tangan kita ini ke tanah karena belum ada pembersih sabun. Kalau sekarang tidak perlu ke tanah. Kalau tempat mandi sekarang lah hebat-hebat, ya kan? Tak perlu ke tembok lagi, kita perlu pakai sabun saja. Kecuali itu najis, kalau dijilat anjing ya pakai tanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna ketika hendak sholat. Nah, kalau bisa Bapak Ibu urutannya itu, kita masuk ke kamar mandi baca doa dulu. Kan nyelonong masuk kamar mandi itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku mohon perlindungan kepada Allah minal khubuthi wal khaba'ith. Bahkan ada riwayat mengatakan ditambahkan dengan baca bismillah. Bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Langkahkan kaki apa Pak? Kaki kiri dulu, masuk WC, masuk kamar mandi. Jangan nyelonong-nyelonong baik. Entah aku lupa, entah kaki kanan, entah kaki kiri. Biasakan menurut sunnah Nabi kaki kiri. Keluar nanti kaki kanan. Kalau kita masuk masjid kaki kanan. Keluar kaki, nah gitu Pak, jangan lupa itu. Walaupun halnya itu sepele. Lagi kan saya buat di situ doa masuk masjid, doa keluar dari masjid. Kadang itu lupa, walaupun kadang-kadang lah hafal tapi lupa baca. Ini yang perlu kita ingatkan pada kita semua. Jadi apabila masuk ke tempat kotor, walaupun itu kamar mandinya, ruang tempat mandinya bersih, harum, wangi, harganya mahal, tetap melangkahkan masuk kaki kiri lebih dahulu. Mungkin baik Pak, uang maling itu masuk rumah kita atau merampok, itu kaki kiri dulu masuk. Kalau kaki kanan dia ketahuan. Nah ini kali Pak Herman, ya tidak ketahuan. Yang kedua pakai godam setan ya. Jadi setelah di situ, setelah kita berada di kamar mandi, Pak, kalau kita baca riwayat cerita Nabi Musa dengan orang Yahudi,
Dulu orang itu mandi di tempat terbuka, mandi ramai-ramai, tidak pakai penutup aurat, mandi sama-sama, saling jenguk. Tetapi Nabi Musa ini dia seorang nabi, dia mandi sendiri, mandi di balik batu besar. Dia mengatakan, "Wahai Musa, kenapa engkau tidak mau mandi bersama kami? Aku ini ada penyakitan." Padahal tidak ngerti kan, cuma dia mengatakan seperti itu saja, kita kiasannya. Dia tidak mau dilihat orang auratnya. Makanya dia mandi di balik batu besar. Kalau menurut cerita riwayat itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat batu besar itu, ternyata Nabi Musa tidak kati penyakit seperti hernia itu. Artinya bahwa Nabi Musa itu tidak mau membuka auratnya walaupun di waktu mandi, pakai basahan maksudnya, minimal menutup aurat besar. Kalau kita jengok mandi di Kelingi, mandi di Merasi itu, di Siring itu, orang pakai anduk, baik dari rumah pak. Itulah kalau nak jengok orang mandi betino lanang di situ bercampur baur. Nah itu perlu kita ingat, itu aurat. Bahwa Nabi Musa ini memang sudah ada, itu adab kesopanan, malu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga mengatakan ulama, ya boleh saja, tidak boleh pakai penutup asal itu di tempatnya tertutup. Atau tempatnya tidak hati orang lain mandi di situ. Ini kalau mandi tempat ramai, buka-bukaan pula. Ibu-ibu itu saya lihat tak sengaja kita ke Merasi, mandi di Siring itu, mandi koboi baik, bercampur itu, sambil nyuci ibu-ibu, bapak-bapak di situ mandi-mandi. Tapi dengan kemajuan sekarang, rumahnya sudah mulai ada kamar mandi. Lah mulai malu dia. Tak boleh aurat itu diumbar-umbar kepada orang banyak, apalagi kepada yang bukan muhrimnya. Tapi di Sungai Keling ini masih juga ada. Apalagi ibu-ibu auratnya itu banyak sekali. Bahkan mulai dari rambutnya sampai kakinya aurat, tidak boleh dilihat, kecuali yang boleh dilihat hanya kepada suaminya saja atau kepada mahramnya. Apalagi pergi ke pasar, aurat dinganggap-nganggap kepada orang lain, itu dosa besar pak, dosa besar yang tak kati diampuni oleh Allah kalau kita tidak mau bertaubat. Ya, bertaubat. Artinya bertaubat di sini kembalilah ke jalan yang benar, tutup auratnya secara sempurna yang diperintahkan oleh agama. Jadi jangan diumbar-umbar aurat itu. Jadi kita kembali ke sini, Bapak Ibu. Jadi kalau di kamar mandi, ya boleh-boleh saja. Kita ini tidak memakai baju, tidak boleh memakai basahan mandi. Tapi kalau bisa bapak-bapak, kalau belum ada juga kamar mandi kita di rumah, coba dipakai skat, apa kain yang tinggi, yang tidak kelihatan oleh orang lain. Ya, jangan secara tidak sadar kita mengumbar-umbar aurat kita kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah mencuci tadi hadis tadi, setelah berwudu boleh memakai hadis Aisyah, berwudu sampai sempurna, kemudian baru mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ya, itu sudah dapat dikatakan
mandi wajibnya sah. Jadi sesuai dengan rukunnya, yang pertama niat. Niat, harus berniat mandi itu. Ya, jangan tidak berniat. Niat termasuk salah satu dari rukun mandi. Yang kedua, rukun mandi wajib itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh secara merata. Dan yang ketiga, harus hilang kotoran atau najis atau hadas tadi dari tubuh kita. Berarti Bapak Ibu, tidak ada dari bagian anggota tubuh kita yang tidak terkena air. Nah, kenapa hadis menurut Maimunah tadi itu, istri Rasulullah SAW, kaki terakhir dicuci untuk atau berwuduknya, takut kalau belum kena air ke sasarannya, terutama sela-sela jari kaki di bawahnya. Betul-betul Pak. Ini mungkin barangkali yang perlu kita ingat-ingatkan kepada kita semua, walaupun hal ini kita anggap ringan, sepele, sudah biasa, namun kadang-kadang masih keliru kita urutannya. Kalau tidak berurutan, niat terakhir, kalau salah itu harus tertib. Ya, mudah-mudahan kita mandinya mandi yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, agar kita mandi kita itu tetap dihitung dinilai sah. Jadi yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Berarti menurut pendapat ulama, berwudu itu tidak wajib, berarti hukumnya sunnah. Jadi berwudu sebelum kita mengalirkan air ke seluruh tubuh, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Jadi hukumnya sunat. Ini saja mungkin barangkali Bapak Ibu, saya tidak perlu panjang. Mudah-mudahan kita dapat resapkan dalam hati kita. Mungkin ada dari sini timbul pertanyaan. Itu yang saya tunggu. Silakan. Oke. Iya. Baik. Itu pertanyaan yang saya tunggu. Jadi pertanyaan dari Pak Ade ini, setelah kan tadi sebelum mengalirkan air ke seluruh tubuh kita sudah berwudu. Kemudian apalagi kita ini mau sholat, apa masih perlu lagi berwudu? Dijengok dulu Pak, kalau kita ini berwuduknya batal tadi, ya kan? Nah, kalau untuk menguji kita ini supaya yakin tak yakin, kuat keyakinan kita bahwa wuduk tadi sah, kalau uji Nabi boleh dipakai untuk sholat, boleh. Nah, boleh. Tapi juga saya baca juga banyak apa itu komentar-komentar, apa berwuduk dari tadi cuma menutup aurat yang besar saja, apa sah wuduknya itu? Kalau kita lihat dari urutan dari syarat berwuduk, tidak ada sitakati di situ, harus menutup aurat, ya kan? Tidak juga. Boleh, tapi kalau kita tidak yakin, Pak Ade, wuduk lagi lah, berwuduk lagi baik, supaya kita ni sholat diterima tidak terima berwuduk dulu. Tapi kalau kita yakin, ya yakin cukup berwuduk dari berwuduk batu mandi tadi. Tapi kalau kita tidak yakin, ulang lagi wuduk kita, itu lebih baik. Tapi juga ada katakan tadi, waktu kita berwuduk sedangkan kita tidak berpakaian atau dalam keadaan telanjang, maksudnya
itu boleh ya boleh. Tetapi menurut ukuran adab tadi kurang adab. Tidak punya malu. Seperti contohnya Nabi Musa tadi, lebih utama, lebih afdol kita menutup aurat kita. Jadi adanya pakai anduk lah. Nah, pakai basahan lagi kira tadi pakai basahan mandinya. Jadi kalau telanjang total dari palak sampai kaki, nah kita berwudu itu kurang, kalau menurut kita adabnya kurang sempurna. Tidak beradab gitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikaitkan dengan sholat. Sholat kan boleh baik Pak. Kita sholat laki-laki ini tidak pakai baju. Tidak pakai baju kan. Asal tertutup auratnya. Aurat laki-laki kan dari pusarnya sampai setidaknya betis lah. Atau lututnya. Tapi Kak tidak punya adab gitu ini. Pakaian banyak, giliran pergi ke undangan gagah-gagah, belagak galau pakaiannya. Giliran menghadap kepada Allah, ketika kita berhadapan dengan Allah, pakaiannya ala kadar baik. Saya Pak waktu umroh itu pernah ditegur oleh orang di situ tuh, oleh orang Arab itu. Saya waktu sholat pakai pakaian kaos oblong baik. Dimarah saya. Apa tidak ada lagi pakaian yang lain? Pakaian kaos dimarah. Artinya kita kalau bisa sesuai dengan kata Allah itu, hendaklah engkau memasuki rumah Allah itu dengan pakaian yang terbagus, yang terbaik. Nah, yang terbaik. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu boleh kita ini berwudu ulang kembali atau cukup dengan wudu itu kalau kita yakin pada ini saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.